atau justru satu sama disamakan oleh teman-teman dari Beletron? Kita berangkat saja ke Land of Dawn. Here we go. Tapi Mama Bami juga di sini bawanya pakai Magic Watch. Japota, 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 Japota nggak cukup satu. Sama yang dibilang sama Profesor KB tadi nggak sih, kayak Purify aja nggak bisa nyembuhin istilahnya Iya, dari soal buah Divine Judgment. Tapi nggak buat KJ-nya doang sih sebenarnya, kan ada Lin juga. Ya Kufra, ada Esmeralda, ada Lapu-Lapu Ada lapu-lapu juga. bahkan, yes. Jadi mungkin dari Beletron mereka harus agak sedikit berhati-hati juga. Mungkin mereka lebih fokus karena kan Kufra kan udah bisa kalau misalnya udah sampai di stun masih bisa untuk flicker kan sekarang walaupun udah ada ball kan. Maka mereka lebih fokus untuk ambil ke arah flicker aja dan mengharapkan seorang Queen of dengan Benedetta-nya bisa menahan immune untuk skill-skill yang diberikan sama Siren Moon nantinya. Kita akan melihat dari Siren mereka udah mulai bermain agresif dan bakal di reset begitu aja. Viva bakal coba dikejar dan harus mundur sampai ke area base. Gami di area bawah masih punya revitalize, tapi ini cukup alot banget dari seorang Gami, dan Mikasa ya berhasil menumbangkan Gami juga bersama dengan seorang Palanir. Bakal flicker, yes. Tapi ternyata tapi kayaknya nggak bakal dilanjutin sama sekali kali ini. Aku baru sadar tadi tuh nggak ada Vival. Hari ini Vival baru main ya. Tadi dia baru sama Shell ya. pergantian, Shellnya diganti. Ganti line up kali ini mereka dan Vival kembali lagi ke Land of Dawn kali ini. Papi Dangki. Enggak, Mami Dangki. Oh iya, Mami Dangki. Tapi kalau lihat Lin di sini bakal coba dihentikan pergerakannya dengan adanya ejector, dan Linnya harus flicker, terpaksa untuk menggunakan flicker dan bahkan masih bisa ditemukan oleh seorang Vival kali ini. Mikasa agak sedikit terlambat bersama dengan Mombami, build-nya udah mulai masuk dengan ada Flying Starmon, dan bahkan lihat Vivian-nya hanya memberikan damage sedikit aja. Smart Missile-nya mau tidak mau dia karena tadi dia udah gak punya ejector kan. Iya. Tapi kita lihat gini, Gami apakah masih bisa untuk di-take down? Banget sih ini Gami. Dari tadi ya yang diinsur sama teman-teman dari Siren adalah seorang Gami loh yang sendirian. Mungkin mereka mau poking damage juga aja lagi. kali. Iya. Mau coba untuk nge-poking aja. Bisa jadi sih. Jadi ngecicil-cicil biar mungkin dari seorang Baxianya bakal mundur aja, coba untuk buying time biar ketinggalan EXP mungkin sampai harus balik ke arah base. Ini mereka nungguin level sih kalau menurut aku dari teman-teman dari Linnya ini biar dapat level 4. Kalau udah dapat level 4 mereka bisa kontes dengan sangat cepat, tapi Vival langsung terkena Divine Judgment kali ini. Mombami yang bakal menjadi incaran dan bahkan Linnya langsung Tyrant Revenge. Belum ada Tyrant Revenge yang dikeluarkan karena kalau kita lihat sebenarnya udah mulai terpakai, dan bahkan dari Linnya pun bisa dibilang belum level 4 dia udah berani team fight sih. Ini sayang banget. Bener banget, seperti yang aku bilang tadi, dia tuh bener-bener butuh Tyrant Rage dan juga Tyrant Revenge dikombokan jadi satu gitu loh. Sedangkan dia belum punya level tersebut dan masih belum bisa untuk bergerak mencoba untuk nge-pick off teman-teman dari Beletron sendiri. Iya, dan Gami kali ini bakal coba mengharus ke arah seorang Bill. Calling Starman mulai dibuka, tapi kali ini dari seorang Gami cukup pede. Sedangkan di area bawah Queen of-nya bakal coba mundur terlebih dahulu. Vivian, dia akan menjadi korban dari teman-teman Siren kali ini. Sedangkan di sisi lain Vival yang masih berfokus untuk ngedapetin objektif dan pundi-pundi terlebih dahulu dari seorang Vival. Dan Vivalnya berhasil dapetin ke arah seorang Bill. Esmeralda berhasil di take down kali ini turret Gold Shield-nya. Sudah mulai di-poking sama teman-teman dari era di sisi atas, sedangkan dari Siren Moon mereka mencoba untuk nge-trade di sisi bawah, tapi Queen of itu punya immune yang sangat baik sih. Tapi nice banget dari seorang, dia punya Tyrant Rage dan malah langsung mengarah ke arah seorang Queen of yang bakal ditumbangkan. Vivian di area belakang mengarah ke arah seorang Mikasa. Mikasa yang bakal coba mundur terlebih dahulu, tapi Palanir langsung mundur dengan adanya flicker di sini. Mombami mulai datang dengan Divine Judgment. Vivian dia bakal coba diharus dan masih ada lagi Tyrant Revenge dari seorang Lin, membuat Vivian harus mundur pulang ke area base untuk nge-regen HP lagi. Iya, dan sedangkan turret di sisi atas pun sudah diambil sama teman-teman dari Beletron Era. Pertukarannya tidak cukup adil kali ini dan malah agak sedikit kerugian untuk Siren Moon. Mereka tertinggal sekitar 2000. Beletron Era kali ini memimpin dengan sangat baik dan menunjukkan performa yang agak sedikit berbeda nih. Ini yang lagi-lagi terjadi sih, seperti game pertama di mana Beletron dia unggul banget dari sisi networknya, tapi untuk mappingnya masih bisa dikontrol sama teman-teman dari Siren. Lihat Linnya bakal coba dipukul mundur, sakit banget dengan Meteor Shower, langsung flicker juga menghindari Meteor Shower yang keluar dari seorang Chini, dan Turtle-nya bakal coba dikontes dan diamankan oleh teman-teman dari Beletron. Yes, Beletron bisa dapetin. Dan kali ini dari seorang Mikasa juga nggak memaksakan gitu. Untuk seorang Nigel tuh nggak memaksakan, oh gue pengen farming dulu. Bener-bener hatinya pengen farming dulu dan nggak pengen terlalu
berbuat kesalahan ya kalau kita bilang ya, sabar banget sih. Sabar Tapi banget kalau misalnya bermain sabar terlalu lama, seorang Viva bisa jadi karena 2-0 dia belum tertakedown sama sekali. Iya. Dan Mikasa sebenarnya juga belum ke pick off sih, cuma dari kedua core-nya masih cukup free. Cuma yang aku sering lihat adalah Mikasa yang lebih sering join team fight. Iya, betul. Karena mungkin dia nggak mau sia-siain inisiasi yang dibuka sama seorang Momobami dan juga seorang Lin ya. Kalau coba ditabrak, Ensemble Force langsung Tyrant Defense masuk, tapi di sisi lain Cininya free banget di area belakang, Viviannya bakal ditumbangkan dan bahkan harus ditukarkan 1 untuk 1. Valanirnya yang baru aja datang untuk membantu harus ditumbangkan kali ini. Iya, tapi Mikasa tadi langsung bisa ya, walaupun dari buka Shuri kan dibuka apa. Gil bakal terima damage yang sangat besar. Falling Star mencoba untuk pulang dan akhirnya masih bisa untuk selamat. Walaupun Gami mencoba untuk memberikan damage, Momobami kali ini mencoba untuk menahan turret di arah tengah dan sepertinya akan sedikit sulit. Sih. Dan mereka bakal kehilangan turret juga. Well, yes, dan 2 turret sudah diamankan oleh teman-teman Beletron era. Ini aku merasa kayak Siren mereka harus dapetin momentum sih. Momentum untuk inisiasi ya. Karena bisa dibilang kebanyakan Siren yang coba untuk open war. Tapi ketika open war-nya nggak berhasil, mereka mudah banget sih dibalikin keadaannya sama teman-teman dari Beletron. Dengan adanya Vivian yang main nabrak, Cini yang sebenarnya free banget di area belakangnya, backline-nya. bener banget. Vivian Tapi ada Mountain Shocker, Shadow Kill, kali ini damage juga dibagi, tapi Momobami 1 kali damage dari Vival aja dia udah menerima setengah itu ya. itu yang kita bicarain tadi Vela Jeff. Kaja di sini bisa dibilang kayak defense-nya nggak terlalu tanky banget seperti tank-tank lainnya kan. Betul. Dan terutama dia juga Nggak bisa ngasih damage juga, jadi kayak dia nggak pakai Kaja- emblem tank juga gitu. iya. Maksudnya kan yang di sini jadi tank kan adalah seorang Kufra ya, tapi kita sudah sana Falling Star Moon ditarik kali di Vivian, tapi masih ada ejector ke arah seorang Lin sendiri. Yang Jawhead sendiri merupakan counter dari seorang Kufra. Oke, itu tadi Tyrant Rage-nya kena, tapi sebenarnya ditarik sama Momobami ya. Nah, kalau aku nggak salah sekilas lihat gitu. Dan Beletron kali ini mereka coba untuk balikin keadaannya, mereka langsung mengarah ke arah objektif yang kedua, yaitu turtle-nya yang nggak bisa dikontes oleh teman-teman Siren. Sebenarnya kalau kita lihat tadi untuk team fight yang di area mid itu dari Siren yang justru udah siap banget ya. Dengan adanya Tyrant Defense yang masuk dari seorang Lin, tapi permasalahannya Vival di sini nggak kesentuh sama sekali. Karena frontlinernya bener-bener gila banget gitu loh, kayak Vivian nyebelin gitu kan, ejector, unstoppable force, smart missile, terus mereka punya Gami juga yang kalau kita bilang sebagai frontliner sangat-sangat tebal. Sini dari belakang tinggal buka Meteor Dia Shower. tinggal jaga positioning aja. Betul, dan Queen of yang nahanin misalnya kalau boleh aku bilang. Dengan adanya dia punya immune-nya, dia punya damage-nya, dia yang nahanin damage yang dikasih sama temen-temen dari Siren, apalagi CC-nya sih. Ini tergantung dari build sama Valanir sih kalau udah sampai late game. Karena dari Mikasa sendiri bakalan agak sedikit fall off untuk damage-nya. Betul. Gak Dan bakalan dari tadi scaling juga lagi. dia nggak bisa untuk melakukan istilahnya Dia nggak bisa dia yang inisiasi gitu. Dan Mungkin dia juga bisa, nggak bisa split tapi push juga. mungkin bisa tapi nggak terlalu apa ya, komit mungkin. Kayak bus tipis banget loh. banget. Dan kali ini lihat, ini Siren bagus banget nih ya. Lihat setupnya mereka selalu grouping. Oke, Momobami langsung flicker, ngedapetin 1, Cininya nggak ditumbangkan, ternyata masih bisa bertahan. Dan Mikasa justru yang masuk ke area depan dengan Coach Shadow, tapi sisi lain Linnya bakal coba ditumbangkan. Queen of Ready dari depan, ini bakalan rugi banget buat Siren karena tim fight-nya terpisah. Dan nggak ada yang bisa nangkap ke arah Vivalnya. Betul. Gak ada yang bisa nangkap Vival dan yang jadi korban adalah seorang Mikasa Yang yang lagi hampir mencetak mega kill di situ ya. Satu kali kill lagi bakal mega kill. Sebenarnya tapi seperti yang dibilang sama si Momo ini gitu, kayak rapi, bareng-bareng, masuknya bareng-bareng. Dan tadi sini yang jadi concern kita ternyata masih bisa untuk di take down dengan shuriken yang dikasih sama Mikasa. Tapi habis itu mereka kayak Mikasa mencoba untuk muter jalan dan ya pilihan antara Momobami atau enggak Mikasa doang. Iya, jadi sedikit sulit. Dari Bellator mereka punya 2 damager ya, itu dari Benedetta dan juga dari seorang Yison Shin Yison Shin. untuk jarak dekatnya ya. Tapi permasalahannya dari nggak cukup hanya 2 itu gitu yang harus di take down sama Siren. Mereka lupa ada sini juga di area belakang. Dan dari Gami sendiri bisa dibilang cukup tanky dengan pemilihan item yang dia punya. Dia punya Athena Shield, dia punya Queen Swing juga, dia punya Curse Helmet. Jadi bisa dibilang dari semua magical damage itu masih bisa dipegang sama teman-teman dari Beletron era sih. Magical Dan defense-nya Lord kuat juga berhasil banget. diambil kali ini sama Beletron era dan Lin lagi-lagi di take down seperti itu ya. Ini sulit sih ngelepas Benedetta ditukarkan dengan Esmeralda. Dan sebenarnya aku kaget sih kenapa mereka ngambil Kufra tadi.
kayak pilihannya tuh banyak banget kayak Baxia. Yitsun sih sebenarnya masih bisa dipick sih. Tapi mereka Diprioritaskan ngelepas, dulu ya, mereka yes. ngelepas buat kasih ke arah Beletron. Or even menurut aku Baxia masih lebih bagus diprioritaskan diberikan Kufra gitu loh. Mungkin mereka berpikirnya adalah setup ya dengan adanya Tyrant Rage dan juga Tyrant Reface. Tapi masalahnya di sini adalah mobilitas juga. Kita nggak bisa mentang-mentang punya sisi yang banyak dari Kufra. Kita jadi merupakan yang namanya adalah mobilitas yang dimiliki sama hero. Plus tersebut. Momobami ngincernya tadi bisa dibilang kayak nguncinya itu ke arah seorang Sini kan. Jadi bisa dibilang kayak Sininya ketika Divine Judgment udah dikeluarin. Berarti udah nggak ada hero lock lagi buat ke arah seorang Benedetta. Jadi ketika Brigade Divine Judgment, Benedetta-nya udah free aja. Betul. Dan kita tahu sendiri susah banget untuk nangkap ke arah seorang Benedetta yang benar-benar itu licin banget. Dan gimana caranya? Karena ketika mereka udah nggak punya Divine Judgment dari seorang Kaja, mereka Ya, cuma bergerak bebas. mereka cuma bisa dibilang kayak ngandelin Tyrant Revenge. Itu pun kalau kena. Masalahnya dari tadi adalah ketika Lin muncul, Lin pasti langsung diganggu. Yes, Bener-bener langsung diganggu, nggak pakai lama. benar. Dia pasti langsung di ejector, di unstoppable force. Bisa dibilang kayak team fight sebenarnya lebih rapi sih dari sisi Siren ya. untuk di game ini yes. Di game pertama Di game pertama, sorry. Di game ini lebih bagus di sisi Beletron kalau menurut aku. mungkin Untuk gankingnya yes, bagus banget dari si Siren Ah. bagus kan, Iya. bareng-bareng. Tapi counter initiationnya loh. Nah iya, counternya dari tim Beletron tuh juga rapi. Mereka tahu mereka hanya perlu menunggu aja. Karena mereka mungkin udah tahu kali ya gameplay dari Momobami yang terkenal dengan cukup agresif, bisa ngelakuin inisiasi kapanpun. Mereka tinggal tunggu Momobami yang buka atau Benar. Lin yang ngebuka, dan mereka tinggal nge-follow up aja, memberikan damage ke arah teman-teman dari Siren sendiri. Dan Betul. itu yang dilakukan sama Beletron, dan it works gitu loh buat teman-teman dari Beletron sendiri. Berhasil mendapatkan satu hero dari sisinya Beletron, Tapi ya, mereka fokus sisanya sih ke area base dan berhasil diamankan oleh teman-teman dari Beletron era kali ini 1-1 untuk match kita di hari yang pertama. Bisa dibilang kayak